Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Menangkal Rintangan Penulis Ilmiah dalam mata kuliah publikasi ilmiah. Ini dimana slide kedua yaitu tentang menangkal rintangan penulis ilmiah. Ada banyak ketakutan yang terkait dengan penulisan untuk publikasi. Ketakutan yang mencekam seseorang yang ingin menulis biasanya tidak berbeda dan monolitik, tetapi ia komposit ketakutan yang lebih kecil. Dengan waktu dan pikiran beberapa dapat diselesaikan. Yang lain diusir kembali ke bawah bebatuan mereka atau bahkan dibujuk untuk memanfaatkan dan memulai bekerja. Selanjutnya itu ketakutan, risiko, dan kekhawatiran terkait dengan menulis di benak banyak orang. Penulis demik atau selama penulis untuk profesional publikasi lokalnya, pengembangan untuk penulisan akademis, penghalang untuk menulis untuk publikasi, mereka mengidentifikasi kecenderungan untuk mengembangkan tema ketakutan atau risiko atau kekhawatiran. Mereka memendam kekhawatiran itu, pekerja itu akan keraguan tentang waktu yang didefinisikan atau kekhawatiran yang mereka miliki. Tidak ada yang penting untuk dikatakan. Ketidakpastian tentang cara penulis untuk publikasi atau kekurangan kepercayaan diri dalam keterampilan menulis. Slide selanjutnya yaitu penjelasan tentang mungkin yang paling melumpuhkan dari semua adalah keraguan yang mengganggu bahwa sia-sia jika pekerjaan itu ditolak. Risiko merayap masuk sebagai penulis menyadari bahwa taruhnya telah dinaikkan karena sekarang ini lebih disekedar. Kualitas pemikiran mereka yang dinilai. Akhirnya ada kekhawatiran bahwa setelah upaya mereka menulis di bagian dengan teman sebaya, mereka akan terlihat bodoh dan yang lain akan membicarakannya. Itu dari kutipan Rizkar 2007. Selanjutnya, kekhawatiran seperti itu dapat diidentifikasi ketika sarjana memiliki cacat. Langkah pertama adalah mengakui bahwa setiap orang sejak hari pertama lulus program untuk pengangguran status emeritus bergulat dengan keraguan diri ketika datang. Di sini, jika Anda benar-benar merasa bahwa kemampuan menulis Anda masih belum sempurna, kembali ke dasar, misalnya meta-analisis, penelitian tentang peningkatan atau penulisan siswa. Ondori mengidentifikasi beberapa pengaruh kuat dan positif pada peningkatan penulisan yang dikutip dengan Dan Tatum dan kawan-kawan 2008. Yang telah kami kelompokkan di sini yaitu yang pertama, perubahan dalam kebiasaan menulis, mengganti perencanaan yang kurang produktif, merevisi dan mengedit kebiasaan dengan strategi yang lebih praktis. Yang lebih praktis di sini aktif. Yang kedua itu modifikasi pada konteks penulisan, berpartisipasi dalam lokarya penulisan di mana penulisan menulis bersama dengan meninjau karya satu sama lain daripada bekerja di isolasi.
Yang ketiga, lebih banyak penekanan pada pemberian ide menggunakan kegiatan penulisan untuk mengatur ide sebelum memulai menulis. Yang keempat itu fokus pada proses menetapkan tujuan tertentu dapat dicapai dan menengah untuk sebuah karya penulis daripada disibukkan dengan produk jadi. Yang kelima yaitu penggunaan model penulisan pembelajar contoh-contoh genre yang pantas ditiru. Nah, selanjutnya di slide, ingatlah bahwa judul Anda harus konsisten dengan tujuan naskah. Hindari pengunggaran kata dan jangan melebihi 12 kata wawancara. Pikiran bahwa seseorang sedang mewawancarai Anda tentang naskah Anda. Persiapkan buat daftar pertanyaan yang memerlukan referensi kritis dan pastikan untuk menjawab begitu. Apa? Itu pertanyaan. Dan ini mengapa orang lain harus peduli dengan topik atau fokus ini. Dari kutip Moon dan kawan-kawan pada tahun 2011. Cubing atau hasilkan 6 ide untuk setiap isi kubus, tapi jangan evaluasi dulu. Ini teknik brainstorming dirancang untuk memulai generasi ide sebagai langkah terakhir. Kembali ke pilihan yang terbaik untuk dikejar. Yang slide selanjutnya itu slide ke-7, tulisan tak terlihat. Di sini tulisan tidak bisa menghentikan kebiasaan mengedit saat Anda menulis. Matikan monitor Anda, tampilkan dan ketik saja ide-ide Anda secara bebas untuk mendapatkan beberapa teks yang dihasilkan. Jangan edit saat Anda pergi. Itu tujuannya adalah menyampaikan ide-ide di atas kertas, berargumen untuk atau melawan untuk mendukung tujuan menghasilkan argumen yang seimbang. Mulailah dengan menghasilkan daftar alasan untuk dan menentukan ide yang dapat Anda sarankan. Jika Anda mengantisipasi keberatan dan menghasilkan tantangan kepada mereka sejak awal, Anda dapat memberikan argumen yang lebih kuat atau scamper. Di sini adalah akronim yang digunakan untuk menghasilkan kreativitas dan memperkenalkan lebih banyak ide baru ke dalam kerja. Selanjutnya itu arah lain untuk menundukkan kebiasaan kerja optimis Anda. Turunkan tugas dengan lebih sedikit hingga waktu kerja mental yang kurang dari